Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad amma ba'du. Anak-anakku sekalian kelas 6, pada pagi hari ini kita akan belajar bersama lagi pendidikan agama Islam. Kali ini kita akan belajar menggunakan buku yang ini, modul pembelajaran. Kalian siapkan bukunya dan kalian buka bukunya di bab yang baru, pelajaran kedua halaman 14. Kita akan belajar tentang rukun iman yang ke berapa? 5, yaitu iman kepada hari akhir ketika bumi berhenti berputar. Kita tahu bahwasanya tidak ada di dunia ini yang abadi. Semuanya pasti akan hancur, semuanya pasti akan musnah, semuanya akan binasa. Ketika alam dan semesta dan seluruh manusia dan seluruh yang ada di planet, bumi dan lain sebagainya, galaksi, semuanya hancur, lebur, tidak tersisa, maka itu adalah hari kiamat atau hari akhir. Dan kita harus yakin bahwa hari itu akanlah datang. Makna hari akhir adalah hari berakhirnya seluruh kehidupan. Tidak ada lagi kehidupan, semuanya akan mati. Hari akhir juga disebut hari kiamat, ditandai dengan bunyi trompet yang ditiup oleh malaikat siapa? Israfil. Malaikat yang bertugas meniup sangkakala adalah malaikat Israfil. Kiamat tidak ada yang mengetahui kapan datangnya. Hanya Allah Subhanahu wa ta'ala yang tahu kapan datangnya hari kiamat. Tapi kita sebagai orang yang beriman, orang Islam, harus yakin bahwasanya hari kiamat pasti akan datang. Entah kapanpun pasti akan datang. Jangan sampai kita dalam hati mengingkari, kiamat masa sih? Kemarin-kemarin aja ada isu-isu kiamat tapi nggak ada kiamat. Ya memang kiamat itu nggak ada yang tahu kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kita harus yakin itu pasti akan terjadi. Pada hari kiamat semua makhluk akan mati. Tidak ada makhluk yang hidup kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian di seluruh manusia akan dibangkitkan kembali setelah semuanya mati, hancur. Kemudian Allah akan membangkitkan kembali dan kita semua akan dikumpulkan di sebuah tempat yang bernama padang mahsyar. Di sana kita akan dimintai pertanggungjawaban atas apa yang kita lakukan di dunia. Kalau kalian berbuat baik, maka kebaikanlah yang akan kalian dapatkan besok di hari kiamat. Kalau kita sering bahkan setiap saat melakukan keburukan, maka keburukan itu juga yang akan kita tuai besok di hari kiamat. Maka di dunia ini sebenarnya adalah tempat untuk menanam. Apa yang kalian tanam ketika saat ini, maka besok ketika hari kiamat di akhirat kita akan memanennya. Coba kalian pikirkan, kalau kita menanam jagung, mana mungkin kita besok di hari kiamat itu panennya buah melon. Pasti panennya juga jagung. Yang tidak menanam, masa berharap panen? Ya tidak bisa. Maka apapun itu, ketika di dunia kita harus berbuat baik semaksimal mungkin. Dalil terjadinya hari kiamat yaitu surah Al-Qari'ah ayat 1 sampai 11. Kalian lihat, Bismillahirrahmanirrahim. Al-Qari'ah, hari kiamat. Mal Qari'ah, apa hari kiamat itu? Wa ma adraka mal Qari'ah, tahukah kamu apakah hari kiamat itu? Yauma yakunun nasu kal farashil mabthuts, pada hari itu manusia akan seperti anak-anak yang bertebaran. Manusia akan seperti aneh-aneh. Kalian pernah lihat ada orang yang mungkin di desa-desa, orang yang pakai tapen beras itu, kalau bahasa Jawanya
Itu seperti itu keadaan besok hari kiamat. Jadi manusia seperti beras yang diitari pakai alat itu kemudian dinaik-naikkan, diturun-turunkan. Aneh-aneh seperti itu. Dan gunung-gunung adalah seperti bulu yang berhamburan. Gunung yang sebesar itu berhamburan bagaikan bulu. Hancur semua. Isinya semuanya keluar. Mengerikan sekali. Fa'amma man sakulat mawazinu, dan adapun orang-orang yang berat timbangan kebaikannya, fahuwa fi 'isyatir radiyah, maka dia berada dalam kehidupan yang memuaskan. Maka kita akan penuhi timbangan kebaikan itu dengan amal kita. Salat kalian, ibadah kalian, sedekah kalian, amal soleh kalian, semua akan memberatkan timbangan kita. Dan kita kalau berat timbangan kebaikannya, fi 'isyatir radiyah, kita akan dalam kehidupan yang memuaskan. Nikmat Allah akan diberikan. Wa amma man khaffat mawazinu, dan adapun orang-orang yang ringan timbangan kebaikannya, kita bermalas-malasan di dunia, kita bersenang-senang di dunia, mengabaikan ibadah, dengan orang tua berani seenaknya, tidak pernah berbuat baik, selalu berbuat buruk, maka akan ringan timbangan kebaikannya. Apa yang terjadi? Fa ummuhu hawiyah, maka tempat kembalinya adalah neraka hawiyah. Allah udah nyiapin neraka yang khusus bagi mereka yang timbangannya sedikit, yaitu neraka hawiyah. Yang namanya neraka, apapun namanya ya tetap neraka, tetap tempat yang menakutkan, tempat yang penuh dengan siksa. Wa ma adraka ma hiya, tahukah kamu apakah neraka hawiyah itu? Ini dijelaskan di sini neraka hawiyah. Narun hamiyah, yaitu api yang sangat panas. Kalian tahu di dunia saja api yang kecil di dunia aja, kita cuma kena sedikit aja udah panas, udah sakit. Apalagi besok di akhirat, naudzubillah kalau sampai kita tersentuh oleh api neraka yang puluhan juta kali lipat lebih panas dari api di dunia. Maka kita sebagai orang yang beriman, tingkatkan ketakwaan, rajin ibadah. Apalagi kalian sudah kelas 6, kalian sudah mendekati balik, bahkan ada yang sudah balik, maka kewajiban jangan sampai ditinggalkan. Ingatlah, hidup itu tidak cuma di dunia, tapi apa yang kita lakukan di dunia akan berakibat besok di akhirat. Maka perhatikan, apapun itu sertai dengan kebaikan. Kemudian kita akan lanjutkan ke macam-macam hari kiamat. Ada 2 macam hari kiamat. Yang pertama adalah kiamat sughro atau kiamat kecil, dan ada kiamat kubro, yaitu kiamat besar. Di sini kalian lihat, kiamat sughro adalah kiamat kecil, seperti hancurnya sebagian alam, gunung meletus, ada bencana alam dan lain sebagainya. Itulah disebut dengan kiamat sughro, yang mengalami hanya sebagian orang, sebagian tempat. Bahkan dikatakan ketika orang meninggal pun orang itu mengalami kiamat sughro. Firman Allah surat Al-Ankabut ayat 57, kullu nafsin dha'iqatul maut thumma ilaina turja'un. Tiap-tiap yang berjiwa akan merasakan mati, kemudian hanya kepada kami kamu dikembalikan. Jadi kalau kita siap hidup, maka kita juga harus siap mati. Semuanya akan mengalami kematian. Maka yang membedakan adalah ketika sebelum mati kita berbuat baik yang banyak, agar setelah mati kita menuai kebaikan. Karena kebaikan itu bisa kita raih ketika kita masih hidup. Kalau orang sudah meninggal, memang ada amal yang masih bisa sampai kepada orang yang meninggal, tetapi lebih baik banyak yang kita lakukan ketika kita masih hidup berupa kebaikan. Kiamat sughro atau kiamat bisa saja terjadi karena ulah manusia. Misalnya kendaraan tidak hati-hati, kecelakaan, membuang sampah sembarangan, sehingga terjadi banjir, menebang pohon dan lain sebagainya. Jadi kita sebagai manusia hati-hati di dunia.
Apapun itu harus kita pikirkan akibatnya. Kalau kita buang sampah sembarangan bisa bikin banjir. Kita potong pohon sembarangan juga bisa membuat tanah longsor. Maka kita harus hati-hati merawat bumi yang diberikan oleh Allah ini semaksimal mungkin dan sehati-hati mungkin. Seperti itu. Kemudian kiamat kubro. Kiamat kubro adalah kiamat yang besar. Yang dikatakan di sini adalah hancurnya seluruh alam semesta, tidak lagi sebagian orang, tapi seluruh orang, bahkan seluruh dunia akan hancur, lebur, dan binasa. Semuanya akan mati, semuanya akan hilang. Allah menjelaskan dalam surat Al-Zalzalah ayat 1 dan 2. Bismillahirrahmanirrahim. Idza zulzilatil ardu zilzalaha. Apabila bumi digoncangkan dengan goncangan yang dahsyat, wa akhrajatil ardu asqalaha, dan bumi telah mengeluarkan beban berat yang dikandungnya. Itu sebuah gambaran. Jadi gambaran hari kiamat itu ada di surah Al-Qari'ah dan ada di surah Az-Zalzalah. Kelak di hari akhir setelah alam semesta dihancurkan, manusia dibangkitkan dari alam kubur. Kiamat kubro lebih dahsyat dan tak ada seorang pun yang tahu kapan datangnya, hanya Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Nabi Muhammad SAW pun ketika ditanya oleh para sahabat, maka Nabi hanya bisa memberikan tanda-tandanya. Nabi tidak tahu juga kapan pastinya hari kiamat. Hanya Allah yang tahu pastinya hari kiamat. Tanda-tanda hari kiamat. Kalau kalian sudah tahu tanda-tanda yang Mister sebutkan ini, maka kiamat bisa jadi akan sebentar lagi datang. Maka tanda itu ada yang tanda kecil, juga ada yang tanda besar. Kalau yang tanda kecil ya, yang pertama diutusnya Nabi Muhammad SAW sebagai Rasul. Ini adalah tanda kecil bahwa setelah Nabi diutus, selang berapa ribu atau berapa puluh juta tahun atau kapan setelah Nabi diutus, pasti itu sudah menjadi tanda kecil dari datangnya hari kiamat. Banyak peperangan dan kerusuhan di muka bumi, kita tahu banyak sekali di mana-mana sekarang peperangan dan kerusuhan. Maka kita sebagai orang yang beriman jangan sampai kita terlibat dan ikut dalam hal-hal yang berbau peperangan dan kerusuhan. Kaum pendusta banyak bermunculan, banyak orang yang berdusta, mereka mencari untung lewat berbohong. Maka ini tanda kecilnya memang sudah banyak yang terjadi. Ilmu pengetahuan dilenyapkan dari muka bumi. Banyak orang yang sekarang malas untuk belajar. Banyak orang yang sudah orang yang pintar-pintar, yang alim-alim, semua sudah wafat. Maka itu juga termasuk ilmu yang dilenyapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ilmu agama dianggap tidak penting. Sekarang mungkin kita semua tahu bahwasanya kita di dunia itu harusnya juga belajar ilmu akhirat atau ilmu tentang agama. Karena agama itu menjadi pondasi kita untuk menjalani kehidupan di dunia. Kalau kita meremehkan tentang ilmu agama, maka sama saja kita itu juga meremehkan daripada hal yang paling terpenting. Jadi ilmu dunia juga kita cari, kita pelajari, ilmu akhirat yang menjadi pondasinya. Percuma kalau kita pintar, kalau kita hebat, tetapi kita tidak punya bekal ilmu agama, akhirnya apa? Kepintaran kita gunakan mungkin kalau orang yang tidak punya ilmu agama akan di hal-hal yang buruk. Maka sama saja orang yang pintar tentang dunia tapi tidak tahu akhirat, maka naudzubillah tidak bisa mengontrol perilakunya. Akhirnya bisa berbuat dosa. Maka ilmu agama tolong kalian perhatikan juga ya. Kemaksiatan dan kejahatan makin merajalela, di mana-mana ada kejahatan. Maka kita harus bisa untuk mengendalikan diri
dan juga untuk menjaga diri. Banyak laki-laki yang menyerupai perempuan atau sebaliknya. Ini salah satu hal yang naudzubillah, kita sebagai laki-laki diciptakan sebagai laki-laki, jangan sampai kita kemudian berubah condong ke arah perempuan atau perempuan berubah ke laki-laki dan lain sebagainya. Itu salah satu tanda hari kiamat. Minuman keras merajalela, ini naudzubillah juga sudah banyak yang terjadi ini untuk tanda hari kiamat yang kecil. Terjadi banyak kegoncangan, gempa. Beberapa saat yang kemarin, kalau kalian lihat berita, pasti di seluruh dunia ada gempa di mana, di negara mana, dan di negara kita sendiri beberapa kali yang lalu itu juga terjadi gempa. Bahkan yang paling dahsyat sampai menghancurkan rumah dan lain sebagainya. Kemudian yang terakhir, runtuhnya nilai-nilai akhlak. Kita sudah tidak punya etika lagi. Kita dengan orang tua berbicaranya dengan keras, dengan teman suka mengejek, tidak sopan. Ini semua juga tanda-tanda dari dekatnya hari kiamat, tapi tanda yang kecil. Maka kita perhatikan jangan sampai tanda yang kecil-kecil ini semakin banyak yang terjadi. Maka walaupun sudah banyak yang terjadi tanda kecil-kecil ini, kita sebagai orang yang beriman, kita jaga diri kita untuk tidak melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, tanda-tanda besar hari kiamat. Jadi tanda kecil tadi sudah mungkin kalian lihat banyak yang sudah terjadi, maka apakah tanda besar juga sudah banyak yang terjadi? Yang pertama, matahari terbit dari arah barat, ya. Ini naudzubillah, kalau matahari sudah terbitnya terbalik seperti ini, otomatis ini sudah tanda besar muncul. Berarti tinggal menunggu beberapa saat mungkin akan datang hari kiamat. Munculnya binatang aneh dari dalam bumi. Mungkin ada binatang yang sama sekali belum pernah kita lihat atau tercatat di buku-buku flora dan fauna, mungkin itu ada tanda-tanda juga akan hari kiamat. Munculnya Dajjal. Dia mengatakan Dajjal ini adalah makhluk yang besar bermata satu dan lain sebagainya. Naudzubillah, kalau ini sudah keluar maka itu pertanda bahwasanya hari kiamat sudah dekat, hari tanda besarnya. Datangnya Imam Mahdi, yaitu Imam Mahdi yang menjadi petunjuk bagi orang-orang datang. Kemudian Imam Mahdi mungkin di keterangan lain akan dijelaskan. Turunnya Nabi Isa alaihissalam ke bumi. Nabi Isa turun ke bumi untuk memerangi Dajjal. Ini sudah dekat, hari kiamatnya sudah tinggal menunggu saat saja. Datangnya bangsa Ya'juj dan Ma'juj. Dulu waktu zaman Raja Dzulqarnain ini ada bangsa seperti Ya'juj dan Ma'juj. Mereka ini memakan manusia kalau dalam sebuah keterangannya. Dan mereka sekarang dikurung di sebuah lembah atau gunung dan dilapisi dengan perisai. Dan perisai itu akan semakin tebal ketika masih mendengarkan suara adzan, tetapi akan menipis ketika sudah tidak ada lagi yang bersuara adzan seperti itu. Maka kita semua berdoa kepada Allah, semoga kita sebagai orang-orang yang beriman diselamatkan dari hal-hal yang tidak kita inginkan. Kemudian kita lanjut nama-nama hari kiamat. Kalian lihat di situ namanya ada Yaumul Akhir, Yaumul Qiyamah, Yaumul Ba'ats, Yaumul Hisab, Yaumuddin, Yaumul Fath, Yaumut Taghabun, Yaumul Mizan dan lain sebagainya. Kalian lihat artinya juga. Kemudian yang terakhir, perilaku dan hikmah beriman kepada hari akhir. Apa yang kita lakukan kalau kita sebagai orang yang beriman? Di antaranya memperbanyak ibadah dan bertobat dalam kehidupan sehari-hari. Kita perbanyaklah beribadah kepada Allah, karena hanya beribadahlah yang membuat kita hati tenang. Kemudian bertobat, kita sebagai manusia sadar atau tidak sadar maka juga punya kesalahan. Memperbanyak zikir kepada Allah agar senantiasa mendapat bimbingan dan kekuatan dalam mengamalkan keimanan terhadap hari akhir. Menjaga diri dari perbuatan maksiat dan dosa.
memperbanyak mengingat mati, sebab kematian akan datang menghampiri semua makhluk hidup secara pasti. Hati-hati dan waspada dalam ucapan, perilaku, dan sikap. Selalu dijaga dalam perilaku dari hal-hal yang keji dan mungkar. Kemudian hikmah beriman pada hari akhir antara lain adalah menambah keyakinan, bertambah semangat, menghindari diri dari berbuat keji dan mungkar, bersikap jujur, selalu waspada dan menjaga lingkungan sekitar, tidak menunda mengerjakan ibadah dan amal kebaikan. Itu saja mungkin yang Mister dapat sampaikan. Untuk tugasnya nanti akan Mister sampaikan terlampir. Kurang lebihnya Mister mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.